Selamat datang di episode Prime Talk yang pertama. Aku jadi kayak di radio sih. Halo Artisan, selamat datang di episode Prime Talk yang pertama. Yeay! Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, Pak Aan dari LRT City Tebet. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Boleh Baik. perkenalkan diri dulu? Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya, rekan-rekan milenials dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya An Susanto. Saya dari LRT City Tebet. Jabatan saat ini sebagai Project Director. Saya milenial. Oh iya. Saya siap jadi nomor 1 di Indonesia. Pilih saya! Oh gitu. Salam sehat, salam sukses, salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya An Susanto. Saya adalah milenialsnya PT Adi Komputer Property yang saat ini diberikan amanah untuk menjadi Project Director di salah satu proyek di LRT City Tebet The Premier MTH. Perlu kita ketahui bahwa PT Adi Komputer Property adalah salah satu anak usaha dari PT Adikarya Persero Tbk yang fokus mengembangkan properti yang berbasis transportasi. Karena kita tahu bahwa transportasi adalah masa depan. Nah, hari ini kita mau bahas sedikit tentang investasi milenial nih Pak. Boleh tanya-tanya sedikit ya Pak ya? Boleh. Mau tanya nih Pak, kira-kira kalau menurut Pak Aan sendiri nih perkembangan milenial itu seperti apa Pak? Iya, kita bisa kasih review sedikit lah. Kita kasih contoh satu perusahaan gitu. Kayak di tempatnya PT Adi Komputer Property gitu. Hampir 60-70%-nya kan millennials gitu. Artinya kan ini akan membawa sebuah perubahan yang cukup signifikan terhadap suatu perusahaan gitu kan ya. Nah, cuman yang harus kita garis bawahi adalah karakter seperti apa sih sebenarnya millennials itu gitu. Kalau menurut saya, karena saya juga millennials gitu kan gitu. Jadi saya pengennya serba instan gitu, serba instan, terus juga cepat gitu dan praktis gitu. Selain itu juga milenial sangat antusias terhadap perkembangan teknologi gitu. Mereka bisa memanfaatkan segala aspek di dalam teknologi itu. Nah, seperti misalnya ya, saat ini yang lagi booming saat ini mungkin ada TikTok, ada Instagram, dan juga ada YouTube. So, mereka selain bekerja, mereka juga bisa berprofesi sebagai YouTubers gitu, atau artis TikTok gitu kan ya. Nah, dan saya rasa juga dari sisi penghasilannya itu malah bisa jadi lebih besar dari gaji per bulan yang mereka terima gitu. Nah, inovasi-inovasi seperti itu yang dipunyai oleh milenial dan visionernya. Nah, karena kita melihat opportunity di situ gitu. Kita melihat bahwa selain bekerja ternyata ada aktivitas yang bisa dilakukan tetapi juga menghasilkan gitu. Nah, milenial cukup peka sekali terhadap perkembangan itu gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah terkait dengan mobilitas. Millennials itu sukanya nongkrong, ketemu orang, hangout, jalan-jalan, traveling, dan sebagainya gitu kan ya. Nah, dari situ kita juga bisa melihat bahwa ternyata mereka membutuhkan mobilitas yang tinggi gitu. Aktivitas yang cepat gitu. Sehingga dalam satu hari dia bisa move dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia bisa meeting ataupun ketemu banyak orang lah gitu. Sehingga aktivitasnya juga bisa maksimal gitu. Produktivitasnya bisa terukur dari situ. Sepertinya sih kayak gitu sih, kalau menurut saya perwakilan dari milenial sih. Siap. Nah, Bapak tahu nggak kalau sekarang itu lagi booming tuh yang namanya investasi saham, Bitcoin, yang kayak gitu deh pokoknya. Nah, kalau menurut Bapak investasi yang cocok untuk milenial itu apa Pak? Selain itu, atau mungkin pandangan Bapak terhadap investasi saham sendiri? Ya, sebenarnya bagus sih gitu, karena juga ya saya juga ngelirik-ngelirik yang kayak gitu sih gitu kan ya, karena cukup menguntungkan gitu. Saya kalau misalkan kita ngomongin tentang saham kan ya, bisa jadi hari ini saya untung 30 juta, ya minggu depan saya bisa untung 50 juta gitu loh. Tapi ada tapinya gitu kan. Apa itu? Ya resikonya gitu. Bisa untung bisa rugi. Nah, dari situ kita bisa ngelihat bahwa harus pintar-pintar memilih gitu. Membeli saham pun kita harus tahu, kita harus benar-benar konsisten gitu. Nah, saya rasa juga ini bisa menjadi sebuah pilihan gitu kan ya. Ketika kita sudah beruntung di saham, jangan jor-joran gitu. Kadang-kadang kan ini yang karakternya milenial itu. Maksud ya? Mereka kan iya, jadi mereka kan punya
semangat yang menggebu-gebu gitu kan ya. Ya kalau istilahnya orang Jawa dikasih rempelo ya minta ati gitu kan ya gitu. Jadi sudah dikasih daging dia minta jantung gitu kan gitu. Jadi ya harus pintar-pintar sih. Jadi ketika kita sudah mempunyai keuntungan, kita harus menginvestasikan itu ke tempat yang tepat dan tidak mengalami penurunan gitu loh investasinya. Kayak apa itu, Pak? Ya kalau sekarang kan yang lagi rame ya investasi properti gitu. Kan kita kayak misalkan ya di produk kita gitu, investasi properti gampangannya kita kemarin launching harga 700-an gitu. Belum ada setahun sudah jadi 800 gitu. Kan keuntungannya pasti nih. Seperti itu. Kenapa di properti? Kalau di properti kan harga pasti akan naik gitu kan gitu. Terus yang keduanya itu kalau kita nggak suka ya kita bisa nyewain gitu. Kan gampang kan, jadi nggak akan rugi investasi di properti gitu. Menurut saya. Sebagai milenial ya Pak? Sebagai milenial gitu. Jadi millennials bisa ya Pak investasi di properti? Bisa banget, karena ya kemudahannya banyak gitu kan gitu. Saat ini juga ya relaksasi terhadap DP 0% kan hampir semuanya pemerintah pun mendukung itu gitu. Apalagi developer gitu kan, dan bank juga support gitu. Artinya ya kemudahannya cukup banyak lah buat kaum milenial gitu. Kalau untuk tips milih properti itu yang kayak gimana Pak? Ya kalau menurut saya tipsnya properti simple aja sih gitu. Ya yang menunjang pekerjaan aja gitu. Kenapa seperti itu? Gitu. Jadi gini, teman-teman kan milenial mobilitasnya tinggi lah, suka eksis gitu kan gitu. Pengen serba cepat gitu. Nah, dari situ kan ya pilih aja. Jangan hanya yang murah saja gitu. Kalau dulu saya belum paham tentang properti ya yang penting murah gitu kan, bisa ditempatin gitu. Ternyata sekarang nggak kayak gitu. Milenial zaman sekarang itu milenial yang lebih baik investasi di tempat yang strategis, yang bisa eksis dan juga bisa menunjang pekerjaan dengan produktivitas yang cepat. Datang dari kantor ke rumahnya lebih cepat. Nah dari situ kan kita bisa jalan-jalan gitu. Kan kita nggak mau milenial pulang kerja habis itu langsung ke kos ataupun pulang ke rumah kan nggak mau. Maunya nongkrong dulu dong, ketemu dengan orang, nah, kayak gitu kan. Jadi memilih properti yang pasti ya lokasinya yang strategis gitu. Apalagi ya saat ini pemerintah kan lagi menggaungkan kaitan sama integrasi moda transportasi. Ya pilih aja lah yang dekat-dekat dengan transportasi lah. Intinya sih seperti itu. Berarti lokasi dan transportasi apa yang paling penting ya Pak ya buat milih Betul. properti untuk diinvestasikan oleh millennials. Terus nih Pak, kita udah tahu nih tips yang cocok untuk milih properti. Terus kira-kira cara mulainya itu gimana Pak? Cara kan yang kita tahu nih millennials DP-nya itu berat Pak, mahal. Terus kita mikir cocok nggak sih ini sesuai dengan gaji yang kita punya, kita bisa nggak gitu? Nah makanya sebenarnya kalau kita berdiri sendiri sih nggak bisa gitu. Jadi saat ini yang penting itu adalah kolaborasinya gitu. Kolaborasinya bentuknya apa? Itu yang penting gitu kan. Jadi sekarang ini bank, mau itu bank BUMN sama bank swasta itu kan menurunkan nilai DP-nya. Nilai DP-nya cuma 5% sampai 10%. Nah, habis itu kita di developer subsidi DP itu. Bisa jadi DP-nya 0% gitu. Siapa yang nggak bisa kan dengan DP 0%-nya gitu. Nah, dari situ juga kita bisa ngelihat mau cicilannya seperti apa. Nah, kalau teman-teman di milenial kan umurnya let's say kita ngomongin 25 sampai 30 gitu. Dia masih bisa untuk cicilan KPA-nya sampai 25 sampai 30 tahun gitu. Artinya apa? Ya, masa sih kita nggak bisa nyicil dengan harga 3 sampai 4 juta per bulan sih? Ya, kalau bagi teman-teman milenial sih sebulan pasti bisa lah menyisihkan 3 sampai 4 juta. Dengan cara apa? Caranya ya sehari-hari aja gitu. Sehari-hari hanya bisa menyisihkan 100 sampai 150 ribu. Kalikan 30 udah 4 juta setengah gitu. Bisa kan buat nyicil gitu kan. Lebih gampang sih sekarang dengan adanya program dengan kolaborasi dengan bank-bank BUMN ataupun bank swasta sih. Iya, soalnya kan kita sebagai milenial menganggap properti itu mahal gitu loh Pak. Iya, properti memang mahal gitu. Tapi kan kita juga harus ada hitungannya gitu kan. Hitungannya berupa apa? Nah, kita kan membeli properti kan. Properti itu kan tiap tahun akan terus naik gitu. Kalau kita nggak beli sekarang ya mau sampai kapan? Nantinya itu juga bisa jadi passive income loh gitu. Bayangin aja kalau misalkan per bulan sekarang kita nyicil 3 sampai 4 juta gitu.
nantinya kita sewakan juga nih range-nya juga 3 sampai 4 juta per bulan. Menguntungkan kan gitu. Jadi saya rasa sih ya saat ini aja untuk investasi properti, mumpung LRT belum jalan. Kalau LRT jalan ya nanti integrasi moda transportasinya sudah sampai jauh gitu. Jadi kalau menurut Pak Aan, sarannya di mana nih properti yang harus kita pilih nih untuk diinvestasikan oleh milenial? Seperti yang saya jelaskan tadi di depan gitu, diskusi gitu kan gitu. Jadi investasi memang di properti ini harus pilih-pilih gitu, bukan hanya murah saja gitu, tapi yang menunjang produktivitas kita gitu. Nah, saat ini kan kita punya mobilitas yang tinggi gitu kan. Kita meeting di A, B, C, D, E. Belum lagi kalau ditelepon bos kan, sudah datang ke sini gitu. Nah, kalau kita rumahnya di ujung sana, mau ke kantor juga lama banget itu. Makanya milih properti ya harus lokasinya yang pas gitu kan. Terus yang keduanya harus mempunyai feature value-nya gitu. Apa itu? Ya gampangnya disewakan laku gitu kan. Nah, kita punya nih salah satu produknya LRT City yang kita menyebutnya adalah LRT City Tebet The Premier MTH. Nah, kenapa kita menyebutnya The Premier? Karena lokasinya sangat-sangat strategis itu. Letaknya di segitiga emasnya public transportasi. Segitiga emas public transportasi. Jadi, kita 0 km dari KRL Cawang, kita 0 km dari halte busway Cawang, dan kita juga 0 km dari LRT Station Cikoko. Konsep yang ada di LRT City Tebet ini kita sesuaikan dengan gaya hidupnya milenial sih. Kenapa? Karena kita tahu saat ini hobinya milenials itu eksis gitu. Apalagi saat ini kan suka olahraga gitu. Olahraga kalau dulu cuman bisa untuk ya kita sehat gitu kan, tapi sekarang sudah jadi foto konten gitu. Olahraganya cuman 15 menit, fotonya sudah 30 kali gitu kan gitu. Jadi itu yang harus kita baca juga gitu, karena kita juga tahu bahwa eksistensi itu yang paling utama. Nah, konsep ini selaras dengan konsep yang kita gaungkan, yaitu life and lifestyle. Dimana keuntungannya adalah di lokasi kita itu ada 3 lantai untuk area komersial gitu, dan 1 lantai full itu untuk F&B-nya. Jadi kalau misalkan dari millennials atau rekan-rekan semuanya ingin meeting ya, kalian tinggal turun saja dari apartemen, turun ke podium, udah kalian meeting dengan kawan-kawan kalian gitu kan. Terus juga area komersialnya kita buat open space gitu. Karena terintegrasi dengan moda transportasi atau 0 km dari public transportasi ya, ini bisa menjadi meeting hub-nya gitu. Dari Bogor bisa naik KRL, dari LRT bisa dari Bekasi gitu kan. Jadinya ya kemudahan itulah yang menjadikan lokasi kita sangat eksklusif dan sangat cocok gitunya gitu. Apalagi saat ini kan dengan adanya fasilitas berupa happiness garden gitu kan, ruang terbuka yang hijau. Nah, itu menjadikan unique selling point kita gitu. Secara arsitektural juga desainnya kita mengadopsi terhadap kondisi pandemi seperti ini gitu. Dimana kita sangat-sangat memperhatikan sirkulasi dari udara gitu. Open space-nya benar-benar kita perhatikan. Nah, selain itu juga fasilitas yang paling keren kalau menurut saya itu adalah fasilitas parkir. Di sini hanya 390 unit apartemen dalam satu tower, bayangin. 390 unit dalam satu tower. Nah, fasilitasnya berupa 3 basement area parkir gitu. Jadi, kalau teman-teman punya aktivitas dan punya akses untuk beli kendaraan yang bagus, untuk parkir di tempat kita juga masih terbuka lebar. Jadi kesimpulannya untuk para millennials apa nih Pak terkait investasi properti? Yang pertama, milenial pasti bisa investasi di properti gitu. Karena kenapa? Karena ya tadi saya sampaikan, teman-teman cuma harus menyisihkan 3-4 juta per bulan gitu. Masa nggak bisa gitu kan? Ya kita dengan cicilan misalkan ya sehari sisihin aja 100-150 ribu gitu kan, ya nanti sebulan udah 4 juta, 3,5-4 juta bisa buat nyicil properti gitu kan. Terus yang kedua itu jangan salah untuk milih properti gitu, lokasinya di mana, karena lokasi itu sih yang menunjang aktivitas kita gitu. Terus juga harus paham bener terkait dengan feature value-nya apa gitu loh. Gampangnya gini, pilih aja properti yang mempunyai tingkat sewanya tinggi gitu. Sama yang saat ini kan yang lagi rame kan ya integrasi moda transportasi gitu loh. Ya udah pilih aja properti yang terdekat dengan public transportasi gitu. Kalau saya sendiri sih ya saya sudah investasi di properti yang berbasis transportasi gitu. Kenapa? Karena ya kenaikannya cukup oke gitu kan ya. Terus kita kan
pengen gitu di masa depan ya, saya pengennya kayak Jakarta ini kan kayak di Singapura gitu, yang semuanya hampir semua orang menggunakan public transportasi lah gitu loh. Mungkin 5-10 tahun lagi sudah ada perluasan ganjil genap itu. Masa kita mau pergi kemana-mana harus punya 2 mobil gitu loh, ngapain gitu kan ya. Jadi ya mending ya investasi di properti yang berbasis transportasi gitu. Nah, yang terakhirnya ya teman-teman di millennials jangan salah untuk memilih developernya gitu, karena kan jangan sampai teman-teman sudah menginvestasikan cukup banyak tetapi ternyata pembangunannya berhenti gitu kan, terbengkalai dan sebagainya gitu. Jadi ya pilihlah developer yang punya kredibilitas tinggi lah gitu. Kayak di tempat kita PT Adi Komputer Property ini kan ya anak perusahaannya dari PT Adikarya yang punya kredibilitasnya ya sudah diakui lah di Indonesia maupun di luar juga sudah diakui, kan juga BUMN juga gitu. Itu sih menurut saya terkait dengan milenial sih. Wah, ternyata menguntungkan banget ya Pak, ternyata investasi properti itu ya Pak ya. Iya, mau kapan lagi gitu. Kan sekarang ya waktunya gitu kan. Menyisihkan uang segitu kan nggak besar lah gitu. Coba kalau nggak percaya gini deh, datang aja ke marketing galeri kita di Jalan MT Haryono, Kavling 2526, sampingnya sel gitu kan. Dan hanya berjarak 100 meteran aja dari KRL Cawang. Gampang kok itunya. Oke deh Pak, makasih banyak nih Pak buat hari ini Pak atas waktunya. Besok kita ketemu di marketing galeri kalau gitu ya Pak ya. Iya, saya tunggu deh 24 jam. Saya tunggu deh. Saya layani. Oke deh, kita tunggu di marketing galeri. Kita terbuka kok dari hari Senin sampai Minggu gitu kan. Dari jam ya sekitar jam 9 sampai malam juga kita masih rame kok. Nanti bisa dilihat aja dari Pancoran sampai dengan Cawang, lokasi yang paling rame nanti sudah kelihatan kok, pasti marketing galeri kita. Nah, sama ini mungkin jadi kita juga pengen memberikan bukti bahwa area komersial kita itu rame gitu. Jadi makanya konsep life and lifestyle sangat cocok buat milenial gitu. Belum dibangun aja sudah rame, apalagi sudah dibangun gitu kan ya. Sebagai penutup buat rekan-rekan semuanya, ada sedikit pantun nih dari saya. Ada nelayan memancing ikan. Cakep! Berlayar ke laut harus hati-hati. Mantap! Ingin hidup nyaman di masa depan? Yuk investasi di LRT City. Mantap!